Baik, kita akan memulai lagi praktikum kita hari ini, yaitu akan mencoba menampilkan data ya dengan menggunakan klausa where ya. Jadi ini modul kita yang kedua dari praktikum atau dari mata kuliah bahasa query. Oke, silakan Anda siapkan dulu user interface untuk kita connect ke server, dan silakan Anda juga siapkan modul yang sudah Anda terima. Ya, dua itu yang akan kita kerjakan sambil Anda berlatih bersama saya, ya. Oke, jadi kita lihat membatasi data dengan klausa where. Jadi sangat mudah sebetulnya kalau dari sisi modul, ya. Klausanya adalah menggunakan klausa where. Jadi intinya adalah kita ingin menampilkan tidak semua data, tetapi kita mau menyeleksi hanya data-data tertentu saja yang ingin kita tampilkan. Sebagai contoh misalnya, saya ingin menampilkan mahasiswa yang berasal dari Pulau Kalimantan. Ya, jadi hanya yang Pulau Kalimantan saja diseleksi datanya. Pulau-pulau lain tidak akan ditampilkan, ya. Contoh yang lain misalnya, saya ingin menampilkan mahasiswa yang bulan ini berulang tahun, ya. Maka yang bulan September saja yang ingin saya tampilkan data mahasiswanya, tidak dengan data-data yang lain. Contoh lagi, misalnya saya ingin menampilkan mahasiswa yang ada di prodi informatika dan teknik elektro. Nah, berarti ada di prodi in, ya, nanti penggunaan klausa in, TE dan TI saja, informatika saja, ya. Oke, kita akan coba ya. Jadi klausanya adalah menggunakan klausa where, bentuknya seperti ini, ya. Select bintang from where, ya. Select from where gitu ya. Ini perintahnya, tambahkan where. Kalau pertemuan kemarin kita belum menggunakan where, sekarang kita gunakan where. Where diikuti dengan kondisinya itu apa. Ya, inilah yang kita akan membuat pembatasnya di sini. Ya. Yang sederhana dulu, ya. Klausa where itu nanti ada 3, bisa menggunakan nama kolom, kondisi perbandingan, atau nama kolom konstanta atau daftar nilai tertentu, ya, dalam ring tertentu, dalam set tertentu. Oke, kita akan lihat, kita akan tampilkan misalnya yang departemen ID-nya adalah 90, ya, yang departemen ID-nya 90. Oke, kita ke coba di Oracle-nya, ya. Kita coba di Oracle-nya. Jangan lupa spoolnya diaktifkan, kemudian baru Anda connect, ya. Pastikan spoolnya, kemudian pastikan Anda juga usernya sesuai, ya. Clear screen dulu. Clear screen. Ya. Saya mau tampilkan select employee ID, first name, last name, ya, biasanya last name, job ID, hire date, yang ingin ditampilkan tidak semuanya, from employees, where department ID-nya sama dengan 90. Ya, ada 3 orang, King, Kochal, Dehan. Ya. Kemudian ini, ya, ini setelah klausa where, ini adalah nama kolomnya, diikuti dengan pembandingnya apa? Oh, yang departemen ID-nya adalah 90. Ya. Kemudian berikutnya, kita coba lagi ingin menampilkan dengan menggunakan karakter string, ya. Karakter string seperti ini, ya, karakter string yang dibatasi dengan tanda petik, ya. Perintah stringnya dibatasi dengan tanda petik, itu artinya kita menampilkan tertentu, ya, Wallen, ya, Wallen, last name-nya Wallen. Ingat, Oracle itu case sensitive. Ya, nanti kita lihat maksudnya apa sih case sensitive itu. Case sensitive itu artinya adalah dibedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi Wallen huruf kecil dengan Wallen huruf besar
itu dianggap berbeda oleh Oracle SQL. Ya, kita juga nanti coba dengan date. Ya, date-nya di Oracle itu menggunakan DD, kemudian strip man, strip RR. Sebelum kita lakukan format, ini adalah format standarnya. Oke, kita coba ya, 2, jadi menggunakan tanda petik ya untuk menampilkan string dan menggunakan date seperti ini, default tanggalnya Oracle, DD, man, dan RR. Kita coba di Oracle-nya. Kita mau menampilkan si Wallen tadi ya. Kita mau tampilkan Wallen. Where from dulu ya, select from employees. Where first name-nya sama dengan Wallen. Nah, harus persis sama Wallen-nya. Waduh, kok nggak ada ya? Nah, jangan khawatir. Jangan-jangan bukan first name ya, tapi last name. Ya, coba lagi kita lihat. Wallen itu last name apa first name? Oh, ternyata last name. Ya, berarti saya salah nih. Harusnya dia adalah last name. Ya. First name tidak ditemukan nih si Wallen. Nah, ketemu nggak nih ya sekarang? Tereng. Yo, ternyata ketemu. Wallen, W-nya kecil ya. Nah, sekarang kalau ketemu Wallen, saya isikan WHALN-nya itu huruf besar semua, gimana? Ketemu nggak ya? Sama-sama Wallen loh, Bu. Tidak ditemukan. Pasti tidak ditemukan. Nah, nggak percaya. Kita coba saja. Wallen ya. Ketemu nggak nih? Ya, tidak ditemukan. Kok salah nih? Ya, salahnya di mana? Bu, kalau string itu pakainya bukan tanda petik 2, tapi yang tanda petik 1. Ya, ingat, perhatikan nih, errornya invalid identifier, bukan no row selected. Kalau no selected berarti tidak ditemukan, tapi kalau invalid identifier, wah, Ibu salah. Ini ya, saya salah nih. Kita ketikkan yang benar. Error beda dengan no row selected ya. Ini error ya. Kita perbaiki. Wallen-nya tuh pakai petiknya 1, bukan petik 2 ya. Nah, ini betul tetapi tidak menghasilkan row, tidak menghasilkan yang namanya Wallen. Jelas ya bedanya ya. Kalau ini error, invalid identifier karena menggunakan tanda petik seperti ini. Oke, kemudian kita tadi higher date ya. Tipe data yang date itu DD, man, kemudian man-nya 3 digit, 3 huruf, kemudian diikuti dengan tanggalnya, tahunnya, sorry. Kita lihat ya, seperti apa sih si Wallen tadi ya. Tanggal berapa ya si Wallen di hire? Kita coba cek dulu. Oh, 7 September 2003. Saya pengen yang lain deh ya. Where, seperti ini ya. From, where, hire date-nya, misalnya bulan Juni misalnya, bulan Juni ya, yang ada ini 17 aja deh, nggak apa-apa ya, karena harus, kalau nggak harus cek lagi satu-satu. Where hire date sama dengan 17 Sep 03 ya. Kalau kebalik-balik ketemu nggak ya? Ya nggak ketemu ya. Mau dibalik misalnya mengikuti tanggal, bulan, tahunnya Indonesia gitu ya. Ini udah tanggal, bulan, tahun, cuman misalnya Sepnya diganti 09 gitu. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Salah bahkan ya. Not valid month. Ya. Seperti itu ya. Jadi kalau menggunakan tanda petik, tanggal itu yang tengah Sep seperti ini. Ya. Kemudian case sensitif, huruf besar, huruf kecil dibedakan. Ya. Kemudian kadang-kadang kita nggak tahu ya, nggak bisa tahu persis. Misalnya dia itu sebenarnya gajinya antara berapa sampai berapa sih, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kita bisa gunakan operator yang namanya operator pembanding. Seperti ini, operator pembanding bisa sama dengan tadi yang sudah kita coba, lebih besar, lebih kecil, kemudian tidak sama dengan, bisa begini, atau bisa menggunakan tanda
tanda seru sama dengan. Kemudian bisa juga menggunakan operator pembanding yang lain antara nilai between n ya, atau himpunan in. Bisa juga menggunakan like. Kemudian bisa juga mencari yang is null, yang bernilai 0 ya. Kita coba kalau menggunakan operator pembanding. Pertama kita mau coba yang mencari yang salary-nya kurang dari 3.000, kemudian kita mau cari yang last name-nya sama dengan Smith, gitu. Hire date-nya 7 Juni 94, dan seterusnya. Kita coba satu-satu. Kita coba dulu yang gajinya kurang dari sama dengan 3.000. Siapakah gerangan? Oke, kita coba ya. Yang salary, biar mantep, salary kita tampilkan saja. Nah, ini dia. Yang kurang dari 3.000, lebih kecil sama dengan ya, maka 3.000-nya ikut. Ya, ada 26 row. Kemudian berikutnya kita mau tampilkan yang last name-nya sama dengan Smith ya. Kalau di real misalnya yang marganya gitu ya, atau nama keluarganya Gunawan ya, seperti saya, siapa saja ya, sama dengan ini ya. From employees, kemudian mau ditampilkan where last name-nya sama dengan Smith ya. Nah, ada 2 orang ya, ada 2 orang yang bernama Smith ya. Kemudian berikutnya kita mau tampilkan yang salary-nya lebih dari 6.000, ada nggak ya? Ya, gajinya kalau di kurs gitu ya, 6.000, 6 kali 15 ya, sekitar 9 jutaan gitu ya. Kita coba ya, lebih besar salary-nya dari 6.000, ada nggak ya? Lebih besar ya, berarti 6.000-nya nggak ikut. Wah, banyak ternyata, ada 55 ya. Kemudian yang misalnya yang di hire pada tanggal 7 Juni 2002 ya, coba saja. Dia dicoba itu nggak marah kok, salah juga dia mah diam aja gitu ya. Oracle-nya nih ya, hire date sama dengan 7 Juni, 7 Jun tadi ya, sudah disebutkan 02. Ya, ada 4 orang ya yang hire date-nya di hire pada tanggal 7 Juni 2002. Oke, itu bisa juga kita gunakan between n ya, tadi saya sebutkan between n berarti di antara ya, atau menggunakan nanti kondisi in. Kita coba dulu yang between n ya. Between n itu berarti antara ya, kita buat yang agak ekstrim gitu ya, yang from employee yang gajinya where salary-nya antara, where salary between 10.000 sampai dengan 12.000 misalnya gitu ya, between n ya. Oke, seperti ini ya, ini between n berarti lebih besar sama dengan 10.000 dan lebih kecil sama dengan 12.000. Ada 11 orang. Kemudian bisa juga menggunakan operator set himpunan menggunakan in. Misalnya kita ingin menampilkan yang departemen ID-nya 10, 20, 90. Ya, tadi contoh saya misalnya hanya ingin menampilkan mahasiswa elektro dan informatika. Itu bisa menggunakan in saja. Ya. Where from employee, where department ID-nya in 10, 20, dan 90. Ya, ini kelompok departemen ID 10, 20, 90. Ada 6 orang. Oke. Berikutnya yang menarik juga ya, itu adalah menggunakan kondisi like. Kenapa menarik? Ya, karena kita kadang tidak hafal ya, tidak hafal
siapa sih nama orangnya itu gitu ya misalnya. Saya taunya dia itu depannya hurufnya R loh, depan nama depannya. Atau saya tuh taunya dia itu lahirnya bulan Juni gitu ya. Jadi nggak tahu persis Juninya tanggal berapa, tahunnya berapa, pokoknya tahunnya lahirnya bulan Juni. Ya, nah kita bisa menggunakan operator kondisi menggunakan like, ya menggunakan like. Jadi like itu bisa diikuti dengan karakter persen, itu artinya like apa saja, atau menggunakan representasi satu karakter tunggal menggunakan strip yang bawah, strip bawah ya, strip bawah seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, nih ya, strip bawah. Oke. Kita coba ya, yang persen sama yang menggunakan strip bawah persis sama, persis satu karakter ya kalau menggunakan tanda strip. Kita coba dulu yang like. Kita pengen cari yang employee-nya first name-nya adalah depannya huruf S atau huruf R aja lah ya, biar nggak sama kayak modul ya, bosen nanti ya. From employees where first name-nya like ya, diikuti like R persen. Nah, oh ada 3 nih, ada Ledwith, Matos, dan Perkins. Wah, nggak percaya Bu, kita tampilkan saja first name-nya. Ya. Kita tampilkan first name-nya kalau Anda nggak percaya. Maaf ya, ini salah screen-nya. Oke, ya saya ulangi lagi ya. Nih ya, kita mau menampilkan yang huruf depannya R, first name-nya depannya R ya. Ya, from employees yang first name-nya like R. Nah ini, wah kepanjangan nih, kebanyakan ya, supaya saya hilangkan dulu saja, job ID-nya nggak usah saya tampilkan, ini juga tidak usah saya tampilkan. R, ya ini Rensky, Rendal ya, tapi last name-nya ini beda-beda. Ya, jadi R persen. Ya. Oke, itu cara menggunakan like. Kemudian misalnya tadi kita pengen tahu yang lahirnya tahun 95 atau 2003 gitu ya. Itu kita bisa gunakan juga tadi menggunakan persen, tetapi kita kenakan pada hire date-nya. Like persen 95. Kapanpun dia tahunnya 95. Oh, tidak ada ya ternyata. Coba 2020 ya. 2002 02. From-nya dulu ya, jangan lupa from-nya dulu 02. Nah, ada nih. Ya, ada 7 karyawan. Ya, seperti ini. Sekarang kita coba yang menggunakan satu karakter ya, wildcard yang satu karakter. Misalnya contoh paling gampang, misalnya saya ingin menampilkan karyawan yang huruf keduanya adalah O misalnya. Huruf keduanya dari last name dari karyawan itu huruf keduanya adalah O. Saya ulangi ya, menampilkan nama employee yang huruf keduanya adalah O. Caranya gimana? Kita select dulu ya. Huruf kedua ya, from employee, where-nya dari mana? Where-nya dari last name. Ya. Like, huruf kedua. Jadi kita pakai strip persis satu karakter. Huruf keduanya O, huruf belakangnya apa saja. Persen. Nah, huruf keduanya O, last name-nya huruf keduanya O. Kalau huruf ketiganya gimana Bu? Coba saja ya, gampang. Huruf keduanya O,
Ya, tambahkan saja stripnya, huruf keduanya O. Nah, si O gitu ya. Nah, sekarang kalau huruf terakhirnya O bisa nggak Bu? Bisa saja. Huruf terakhirnya O jadi pakai apa? Ya, huruf terakhir ya. Kita nggak tahu huruf depannya apa saja, boleh, tapi huruf terakhirnya O. Ya, jangan pakai strip bawah, karena kita nggak tahu nih depannya ada berapa huruf. Ya, kalau tadi dua strip berarti 2 huruf depan, bebas, baru O. Tapi kalau depannya apa saja, ya kita pakai persen. Huruf belakangnya adalah O. Nah, seperti ini. Ko, Himoro, Seo, dan Cabrio. Ya, jadi pakai persen, pakai strip bawah. Ya. Nah, sekarang gimana Bu? Kalau di dalam hurufnya tadi yang kita cari ada persen, ada stripnya. Nah, gimana? Nah, kita gunakan yang namanya opsi escape. Ya, ya kita gunakan yang namanya opsi escape di sini. Escape tulisannya. Ya, gunakan backslash ya, escape. Artinya adalah strip ini bukan dianggap sebagai wildcard ya, tetapi sebagai sebuah karakter strip. Berbeda ya, kalau yang tadi strip di sini nggak pakai escape itu menunjukkan literal karakternya. Ya. Kita coba yang SA strip apa saja, yang posisinya job ID-nya SA strip apa saja. Ya. Kita coba job ID ya, kita tampilkan dulu deh job ID-nya. Job ID. Nah, ini testing dulu ya. Nih. Nah, seperti ini. Jadi yang mau ditampilkan SA, ya SA ya, bukan SH, tapi SA. Kemudian stripnya sebagai karakter, ya, sebagai karakter diikuti apa saja. Jadi caranya adalah menggunakan escape. Escape sebelum karakter yang akan kita cari. Jadi escape hanya untuk strip bawah sama persen ya. Where job ID like ya SA, kemudian diikuti escape per strip apa saja ya. Nah, seperti ini. Jadi yang di escape adalah stripnya ya, stripnya, kemudian diikuti karakter apa saja. Ya, saya ulangi ya, escape strip. Berarti stripnya ini sebagai karakter ya, sebagai karakter. Kemudian persennya ini itu sebagai wildcard, artinya yang apa saja. Kalau jadinya seperti ini, misalnya ini, ya ini berbeda. Ini artinya SA strip, stripnya ini adalah berupa satu karakter, kemudian diikuti dengan karakter persen. Ya, tapi dalam kasus ini tidak ada ya yang belakangnya persen. Ya, jadi kalau ada escape, ya, ada escape itu artinya setelah escape itu berarti karakter yang kita cari, karakter yang kita cari. Ya, jadi ini berbeda ya. Kalau begini itu artinya karakter SA, karakter strip. Ya, SA karakter strip diikuti dengan apa saja. Ya. Kalau di sini contohnya tidak begitu jelas bedanya antara strip dengan karakter strip dengan escape ya. Error nih, invalid karakter ya, kira-kira apa ya salahnya? Iya betul, kurang tanda petik Bu ya. Oke, petiknya kurang. Nah, escape-nya harus dalam tanda petik. Nah, SA rep ya, beda ya. Ya, Anda bedakan antara yang ini pakai escape dengan yang tidak pakai escape. Ya. Kita coba saja. Ya, kalau Anda bingung, kita coba saja. Seperti ini. Ya, hasilnya gimana? Ini tidak ada escape ya, tidak ada escape.
Ya, wah hasilnya kok sama Bu? Ya kebetulan sama ya, kebetulan saja sama. Mungkin kita coba yang agak berbeda. Huruf ketiga dari job ID ada nggak ya? Yes, apa ya? Saya cek dulu ya, saya cek coba datanya. Selain SA itu apakah ada bisa kasih contoh yang lain? Bentar, saya carikan. Nggak terlihat. Semuanya 2 digit kemudian diikuti tanda strip, jadi nggak begitu terlihat bedanya. Ya. Oke. Nah, semuanya huruf keduanya pakai strip ya, jadi nggak begitu kelihatan bedanya. Ya, oke. Nanti kita akan cari contoh yang bisa membedakan strip sebagai escape atau strip sebagai pengganti karakter. Ya, karakter apa saja tadi seperti contoh huruf keduanya adalah O, huruf depannya apa saja gitu ya. Coba begini. Oke, berikutnya yang terakhir adalah tentang is null. Ya. Jadi kita bisa menampilkan juga menggunakan operator is null. Ya, jadi misalnya seseorang itu siapa sih, kita pengen tahu manajer ID-nya atau siapa sih manajer paling tinggi ya. Kalau manajer paling tinggi berarti dia tidak punya manajer lagi. Ya. Contoh di sini misalnya ya, kita pengen tahu siapa sih employee yang tidak punya manajer. Itu artinya adalah ya kalau manajer itu nggak punya manajer. Ya, jadi karena sudah paling tinggi sendiri. Atau kita ingin menampilkan siapa sih employee yang tidak atau belum punya komisi. Ya, komisinya is null. Kita akan coba. Tampilkan employee ID, first name, last name. Kemudian kita tambahkan first name-nya nggak usah ya. Last name saja. Job ID dengan manager ID from employees where manager ID-nya is null. Nah, king ternyata yang paling tinggi. Kemudian yang belum punya komisi, siapa sih yang belum punya komisi? Kita tampilkan commission PCP-nya from employees where waduh, salah nih ternyata, invalid identifier. Ya, ini yang belum punya komisi ternyata ada 72 orang yang belum punya komisi. Ya, jadi kita bisa menampilkan yang tidak bernilai is null ya. Tapi kalau yang mau bernilai ya is not null, akan kebalikannya. Ya, kita coba aja ya. Yang is not null. Nah, ini. Ada 35 orang yang sudah punya komisi, yang belum punya tadi 70 sekian orang. Oke, itu kita sudah selesai membahas tentang bagaimana menampilkan data dengan menggunakan atau membatasi menampilkan data dengan menggunakan klausa where ya. Jadi saya ulangi lagi sedikit, saya rangkum ya. Yang pertama menggunakan klausa where itu gunanya untuk membatasi, kemudian perintahnya select from where ya, bisa menggunakan pembanding nama kolom, bisa menggunakan kondisi perbandingan lebih besar lebih kecil ya, kemudian bisa menggunakan between dengan and, in, kemudian menggunakan like ya, kemudian ada
wildcard-nya, wildcard ya, harusnya wildcard itu menggunakan persen dan menggunakan wildcard ya, di sini menggunakan wildcard persen dan menggunakan strip karakter tunggal. Kalau dalam perintahnya ingin menampilkan yang persen maupun yang strip, menggunakan kata escape ya, opsi escape, dan bisa juga menggunakan kondisi. Oke, saya kira itu untuk modul kita bagaimana membatasi data dengan klausa where gitu ya. Oke, selanjutnya silakan Anda mulai berlatih gitu ya, mulai melatih. Ada banyak tugas ya, nanti akan kita jelaskan di kelas di sesi berikutnya apa yang harus Anda lakukan ya. Setelah ini kita akan modul yang berikutnya, yaitu modul yang ketiga ya. Modul yang ketiga itu kita nanti akan bicara dengan menggunakan kondisi ya. Kalau tadi menggunakan klausa where, nanti kita menggunakan kondisi and, or gitu ya, not ya, dan juga kita bagaimana caranya nanti mengurutkan data. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga Anda lancar dalam berlatih dan juga mengerjakan tugas-tugasnya. Selamat pagi, selamat berlatih, salam sehat buat kita semua.